Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, alhamdulillah hari ini saya diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anggota kepolisian yang sangat viral dan insya Allah dunia akhirat. Amin, amin, amin. Di akhirat. Jadi kemarin sempat viral di beberapa medsos bahwa beliau ini memiliki santri hampir 1000, menjadi ketua beberapa organisasi Islam di daerah Aceh. Ya. Mohon doanya mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, berkah barokah. Amin, amin. Ini nih videonya, ayo ditonton ya. Miliki olehmu ya Allah akan diri kami siang dan malam sepanjang waktu kami indah cinta kami ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni olehmu akan dosa kami. Demikian lagi dosa ibu bapa kami. Sekalian muslimin dan murid guru kami, sekalian jemaah dan ahli guru kami. Jangan Tuhan hamba hampakan akan pinta kami. Tiada siapa yang lain lagi dapat harap kami. Dengan berkat bunga pertama guru kami, Tuhan Syekh Sultan Muda Rabitah kami. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ruhul Azam ini berdiri, kalau awal sekali itu pertama kita mengajinya di rumah, sehingga terjadi kendala musyawarah jamaah jumlahnya lebih kurang 11 orang, itu cari tempat, sehingga kita pilihlah tempatnya di sini di Pesantren Ruhul Azam saat ini. Jadi pertama sekali kita mengajar itu kawan-kawan dari kantor, dari Polres. Setelah itu di tahun 2008 akhir itu kita mulai pembangunannya. Kalau kami tidak silap itu tepatnya di bulan Rajab, namun dalam posisi bangunan yang belum sempurna. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pesantren Ruhul Azam ini pertama sekali menerima santri itu pada tahun 2014, yang itu masih belum berbasis formal. Artinya kita hanya menerima santri tamatan SD, kita didik di sini untuk mengaji, dan dia kembali ke rumah, sekolah formalnya di luar. Namun pada tahun 2016, Tuan Guru sebagai pimpinan ini berpikiran bagaimana untuk mendirikan sekolah formal agar anak-anak bisa juga diinapkan di sini dan mengaji juga di sini. Itu pada tahun 2016. Di awal-awal ketika pesantren ini
mengadakan hanya pengajian di luar pendidikan formal, dalam artian anak hanya mengaji malam, itu penggajian sumber dananya ada yang diambil dari donatur-donatur yang seikhlasnya untuk menyumbang. Dan ada hal yang sangat menarik sekali, bahkan tenaga pendidik pada saat itu juga ikhlas untuk menyumbang agar niat suci untuk mendidik generasi yang Islami ini terwujud. Nah, jadi dan daftar-daftar para donatur itu saya yakin masih ada disimpan sebagai sejarah, bukti sejarah oleh pimpinan pesantren. Ya, kita kepada Allah untuk melindungi diri kita dari penyebaran Allah. Kalau sungguh-sungguh pasti. Kami dirikan ini di bulan Rajab. Ramadan lah start perdana. Ramadan itu dipakai rumah suhu belum ada atap. Lama kami pakai tempat itu yang punya atap cuman imamnya aja. Karena papan itu kan kami lapis pakai apa? Pakai terpal plastik. Jadi kalau hujan, air tuh ngenang di situ. Barulah dapat gotong royong dari masyarakat dunia, masyarakat dekat-dekat. Sama-sama naikkan hijau ke atas. Bambu diambil dari Tenirung, diambil dari gunung sebelah nih. Pelan-pelan. Akhirnya dari yang jumlah jamaahnya 7, 10 sampai dengan sekarang. Kalau pandangan saya terhadap pesantren ini, saya nggak pandai bercerita. Kalau secara logika, secara kasat mata mungkin atau pandangan, rasanya nggak mungkin gitu. Dengan keadaan yang seperti ini. Dulu ini semak buka. Yang dilihat itu nggak mungkin di situ ada kehidupan gitu. Nggak mungkin ada kehidupan. Saya merasakan itu. Cuman karena etikat beliau yang luar biasa, semua lillahi ta'ala, semuanya urusan dakwah, semua diserahkan kepada Allah, berbuat aja, pasti Allah bantu. Jangan urusi urusan Allah. Kita berbuat, ya ternyata hasilnya memang Allah bantu. Allah semua yang bantu. حبي من أول حياة همي اللي كتر خير حدا خير في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي حتى آخر يوم فأمي حبي من أول حياة همي اللي كتر خير حدا خير في ذنبي وعايش فيه عامل لها تمثال
اللي تفيد قلبها فوق الحياة عامل لا تمثال. Waktu kami butuh sama Tengku lebih memperhatikan anak-anak. Tapi bagi saya tidak apa-apa, karena itu untuk kebutuhan umat. Alhamdulillah, anak saya pun memahami dan mengerti, karena anak saya pun sekolah di sini juga. Yang pertama mungkin anak saya tidak bisa terima, karena waktu Tengku ini lebih banyak dihabiskan di kantor dan di pesantren, dakwah keluar daerah. Mungkin pertama anak saya tidak bisa terima, karena mungkin anak saya seperti anak-anak yang lainnya pengen pergi jalan-jalan. Cuman Tengku karena banyaknya umat yang membutuhkan, mungkin lebih sering berinteraksi dengan di kantor, anak-anak pesantren, dan dakwah ke seluruh masyarakat yang mengundangnya. Yang menjadi sebab saya itu membuat pesantren di sini, yang awalnya itu kan hanya untuk tarekat. Kemudian kita berpikir, melihat lingkungan masyarakat, memang kita merasa pesantren itu dibutuhkan. Masih dibutuhkan hafiz Quran yang waktu itu sangat minim sekali. Bahkan ketika itu kalau untuk hafiz Quran belum ada lagi. Ada di beberapa tempat yang kemudian berhenti, maka kita insya Allah istiqomah untuk saat ini, mudah-mudahan seterusnya istiqomah. Kemudian juga masyarakat kita di sini, memang ketika itu di kita ini untuk mencari tempat mengaji sulit, sehingga kita kepingin buat ini pesantren, tempat anak-anak mengaji ketika itu di awalnya. Yang mengajar pertama sekali saya sendiri yang mengajar langsung, yaitu mengajarkan ilmu tauhid sama anak-anak sekitar sini yang mengajar Al-Quran juga di sini. Kemudian seiring dengan perkembangannya, baru terus ada guru hafiz, ada alim sampai saat ini. Sehingga kami dari kawan-kawan dari Polres juga ada beberapa orang itu ikut menjadi donatur, baik itu dalam pembangunan maupun dalam operasional pesantren ini di awal. Yang melatar belakangi kita yang tidak kalah pentingnya yaitu problem masyarakat. Di usia dini itu banyak sekali rentan terhadap kejahatan dan bahkan menjadi pelaku kejahatan. Rentan dia menjadi korban narkoba, bahkan dia rentan jadi kena HP ini yang luar biasa kan. Sehingga kita rasa butuh ruang untuk membatasi ini semua, yaitu di pesantren ini, di mana dia bisa kita tempa iman, tempa ilmu dan mental. Maka dalam pembentukan karakter sangat kita kasih perhatian lebih. Kondisi bangunan pesantren saat ini sedang proses pembangunan untuk lebih bagus lagi. Tapi alhamdulillah pada saat ini kalau untuk asrama sudah cukup, hanya kelas pun sudah cukup, cuman mungkin beberapa saat seperti yang saya lihat di belakang ini sedang proses perbaikan insyaallah. Jumlahnya sekarang rombel kita, karena di sini itu ada jumlah 580 santri. Rombelnya kelasnya itu 20 kelas. Jadi kalau di pesantren ini beda dengan sekolah umum. Kalau di pesantren ini kita di samping siapkan kelas, juga siapkan asrama. Di samping kita juga harus siapkan kantor untuk pendidikan sekolah. Juga kita harus buatkan tempat untuk riayah, artinya tempat untuk ngurusi anak-anak gitu, pengasuhan. Yang sangat dibutuhkan saat ini untuk santri kita, masjid yang saat ini luar biasa mungkin sangat membutuhkannya kan. Karena sekarang tempat sholat anak-anak itu full. Kalau untuk nambah seperti tadi mungkin kita lihat sholat id itu santri dan ditambahnya sedikit dari masyarakat memang nggak muat, kita harus buat di lapangan. Kemudian lagi yang dibutuhkan lagi seperti alat mobilers mungkin ya, kalau di sini mobilers
Ya kalau saya bilang yang paling sangat butuhkan mungkin itu sangat mendesak itu asrama anak itu di kita. Saya kepinginnya itu kan dibuatkan ranjang tempat tidur gitu. Satu ranjang itu kalau bisa terbuat dari stainless atau besi lah. Karena kalau kita buat dari kayu malah berisiko anak-anak tunjang-tunjang ya kan, nggak sakit rasanya. Jadi kalau bisa kita buat dari stainless dan lemarinya besi. Sekarang ini yang kita persiapkan untuk pesantren ini kan, sekarang mungkin lihatlah keliling ada pembenahan yang tadinya musola juga saya bilang ranjang, tapi ada lagi yang paling dibutuhkan di sini yaitu tempat makan, ruang makan anak-anak atau namanya aula kan bisa jadi tempat makan anak-anak. Ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, ya kasih kepercayaan dari masyarakat. Jika datang lebih maka kita sudah siapkan ada beberapa gedung yang terbuat dari papan untuk menampung anak, baik itu di asramanya dan kemudian juga kelasnya. Belajarlah dengan baik di sini, ya ikuti apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, ya. Saya yakin kalau anak-anak sekalian ke depan, ya anak-anak inilah pengganti, ya pengganti ustadz di sini, pengganti polisi di sini, ya. Apalagi memiliki dasar agama yang sudah kuat, ya. Insya Allah kemanapun pergi akan diterima oleh masyarakat. Ya Muhammad, ya arus al-khafitaini, ya muayyad ya. Menurut saya juga bangga, saya punya anak buah anggota saya yang memiliki pesantren yang akan melahirkan hafiz Al-Quran. Dan untuk saat ini dengan jumlah 580 santri laki-laki dan santri perempuan. Bayangkan saja 580 untuk tahap ini bisa hafal Al-Quran semua. Mereka menyebar, alangkah membawa berkah kepada wilayah atau seluruh tempat yang akan mereka singgahi untuk mereka mungkin berbakti ke depan dengan ilmu yang mereka punya. Ada satu kalimat yang sampai detik ini, sampai sekarang ini tidak akan pernah terlupakan. Tuan Guru pernah berkata, jangan urus kerjaan Tuhan, sempurnakan ikhtiarmu. Sempurnakan kerjaanmu, biar Allah yang akan menyempurnakan pekerjaan. Saya sangat berharap kepada seluruh santri Ruhul A'zam ini jangan pernah melupakan pesantren Ruhul A'zam, meskipun dia masih 1 hari di sini dan sudah meninggalkan pesantren ini. Itu harapan terbesar saya, dan saya sangat berharap sekali kepada seluruh anak-anak saya ketika saya meninggal suatu saat nanti mereka hadir menyolatkan saya, karena saya tetap ingin